Halo men, gimana kabarnya kali ini? Kita lanjut yuk pembahasan dari chapter 6 ini. Dan jangan lupa tersenyum ya. Oke, langsung mulai ya kawan. Pada cerita di chapter ini diceritakan, Xiaosu ternyata masih hidup. Dia pun bangkit dari tumpukan bangunan-bangunan itu dan mencari Sun Wukong. Tapi sayangnya dia melihat Sun Wukong kali ini sedang bertarung melawan dewa besar. Ya, dia sedang bertarung mati-matian melawan Gautama. Bahkan pertarungan itu sangat amat dahsyat. Wukong berniat untuk menghabisi Gautama dan Gautama sendiri sampai menggunakan tubuh emas abadinya. Dia berkata, Wukong benar-benar membunuh 5 biksu di depan matanya. Dia terlalu ceroboh dan meremehkan Wukong. Jika dia lebih berhati-hati, semua itu tidak akan terjadi. Jadi sekarang, Gautama akan menyelesaikan tugas dari biksu untuk menghabisi Sun Wukong. Dia pun memukul wajah Wukong dan Wukong memukul balik Gautama. Gautama yang terkena pukulan itu pun terpental sangat jauh. Dia pun berkata berurusan dengan iblis sebesar ini pasti tidak akan mudah. Jadi dia pun akan serius untuk menghadapi Wukong. Wukong pun menyerang Gautama lagi dengan pukulan supernya dan Gautama pun meloncati kepala Wukong dan terbang ke atas. Gautama pun berkata iblis ini akan dihukum di hari ini juga. Sebagai upaya terakhir, biarkan dia melepaskan belas kasihannya. Gautama pun menggunakan pukulan budak emas raksasanya untuk menghentikan Sun Wukong dan jebret. Pukulan itu pun sangatlah besar tapi Wukong ingin menahannya. Namun sayangnya Wukong yang ingin menahan pukulan itu perlahan-lahan tubuhnya pun retak. Dia pun sangat tidak mampu untuk menahan pukulan itu. Lalu dia pun melihat sosok Xiaosu. Wukong sangat senang karena ternyata Xiaosu tidaklah mati. Akhirnya setelah Wukong mendapatkan serangan maut itu, tubuhnya pun benar-benar retak dan sangat banyak. Dia pun kembali ke wujud manusianya. Xiaosu yang melihat itu pun langsung berlari ke arah Wukong. Dia berkata Wukong sangat jahat, serakah, dan agresif. Jadi Wukong tidak boleh begitu lagi nanti. Dan saat ini, cepatlah pulihkan kondisi tubuhnya dengan mantra ajaib miliknya. Lalu, mereka menyelinap untuk pergi. Namun sayangnya, bagi Wukong itu tidak mungkin karena roh jahatnya telah habis dan dia tidak bisa pulih lagi. Kali ini dia telah sekarat. Xiaosu pun menggerak-gerakkan tubuh Wukong, tapi Wukong tetap saja diam saja. Dan Xiaosu pun hanya bisa menangis melihat itu. Dia berkata Wukong adalah dewa yang memberkatinya. Jadi bagaimana bisa dia meninggalkan Xiaosu seperti ini? Wukong yang mendengar itu pun tertawa dan meminta maaf kepada Xiaosu dan berkata dia tidak bisa menemaninya lagi. Tapi ini adalah hasil yang terbaik baginya. Xiaosu yang mendengar itu pun benar-benar nangis sekejar-kejarnya dan Gautama pun mendekatinya. Tapi Wukong tidak memperdulikan itu dan berkata ia merasa sangat tenang saat ini dan dia tidak perlu lagi menahan lapar. Itu adalah yang dia harapkan. Dia pun bercerita pada Xiaosu sebenarnya dia terlahir dari batu. Dan alasan dia datang ke dunia ini karena untuk melindungi Xiaosu. Tapi sayangnya itu hanyalah sebatas analisisnya saja. Emang dibojot ya, bener-bener. Dia pun bercerita lagi saat dia terbang dalam kekacauan, dia mendengar suara doanya dan dia turun. Jadi Wukong tahu semua cerita tentangnya. Keinginan manusia adalah satu-satunya alasan iblis sepertinya ada di dunia. Dia datang ke dunia dan menemui segala yang baru, dan itu semua sangatlah menyenangkan. Berada di dekat Xiaosu sangatlah menyenangkan. Tapi sayangnya, dia mengacaukan segalanya. Sebenarnya Wukong ingin melihatnya sampai tua, tapi tidak disangka nasibnya habis begitu cepat.
Gautama pun yang mendengarkan cerita sedih itu akhirnya berkata tidak, nasibnya belumlah selesai. Gautama berkata dengan bijak, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Wukong sangat terjerat dalam nasib ini. Bahkan nasibnya akan terbentang jauh. Masa lalu, sekarang, dan masa depan semuanya terhubung bersama-sama. Itu seperti melempar batu ke danau yang tenang, menyebabkan riak air, dan setiap langkah akan memiliki dampak yang terukur di masa depan. Mendengar penjelasan bijak yang rumit itu, Wukong pun menggaruk-garuk kepalanya, kawan. Dia berkata, apakah Gautama berbicara tentang manusia? Tapi Gautama berkata, tidak. Semua makhluk baik dewa, manusia, dan iblis akan memasuki reinkarnasi setelah kematian mereka. Setelah serangkaian hukum yang bahkan dewa tidak bisa selesaikan, tidak ada debu dan tidak ada kotoran, baru mereka bisa kembali ke dunia. Itulah kehidupan selanjutnya. Wukong pun langsung bangun dan bertanya apakah itu akhirat, dan sepertinya itu sangatlah menyenangkan. Dia bertanya juga pada Gautama apakah Gautama tahu Wukong akan menjadi apa setelah ini. Tapi sayangnya Gautama tidak tahu. Dan Wukong pun berkata pada Xiaosu, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Tapi Xiaosu mungkin tidak mengenalinya. Wukong terlalu bodoh dalam hidup saat ini. Dia berharap untuk menjadi lebih pintar di kehidupan selanjutnya. Tapi bukan hanya pintar, dia juga sangat ingin mampu bertarung agar bisa melindungi orang lain. Tidak ada lagi kanibalisme. Makan tongkat kuning saja katanya. Dia lebih baik menjadi monyet karena dia suka itu. Dia juga berpesan pada Xiaosu harus berhati-hati karena Xiaosu sendiri ingin panjang umur dan sehat sampai tua. Dan akhirnya Xiaosu pun menangis dan kembali ke saat ini. Sang nenek pun telah mengingat kejadian itu semua dengan baik. Dia telah melihat banyak monster dan dewa. Dia pun kembali bercerita setelah kepergian Sun Wukong, akhirnya dia digenggam oleh Gautama menemui sukunya yang telah hilang. Gautama adalah dewa tingkat tinggi di surga, tapi dia sangat santai dan mudah didekati. Dia berjalan di hutan bersamanya. Genggamannya sangatlah hangat dan dia sangat tampan juga menurutnya. Nenek-nenek tua-tua keladi dia. Tua-tua makin jadi. Dan akhirnya ketika dia sampai di sukunya, Gautama pun menghilang menjadi cahaya dan kembali ke surga. Sejak saat itu, sang nenek tidak pernah menemui Gautama sampai saat ini. Lalu cerita pun ditampilkan pada saat sang nenek sedang bercerita kepada anak-anak. Anak-anak pun bertanya, nenek berkata kalau Dewa Agung akan bereinkarnasi dan apakah itu benar? Sang nenek pun menjawab itu benar dan 60 tahun telah berlalu. Mungkin dia telah bereinkarnasi tapi mereka tidak bertemu. Dia selalu berharap memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya setelah reinkarnasi sebenarnya. Tapi kini dia sudah tua dan umurnya tidak akan bertahan lama lagi. Namun salah satu seorang anak menunjuk apakah dia terlahir dari meteor. Dan jika benar, apakah itu meteor yang dia maksud? Sang nenek pun menengok ke langit dan benar saja banyak meteor yang jatuh. Dan sang nenek pun dengan cepat bangkit dan mendekati jatuhnya meteor itu. Sang nenek pun memasuki hutan dan menjelajah hutan itu. Dia merasa itu sama seperti sebelumnya, ada batu terbang dari luar langit. Tapi sayangnya, kedatangan sang nenek tidak diterima dengan baik oleh kawanan para siluman kera. Siluman-siluman itu bertanya kenapa sang nenek masuk ke dalam hutan. Tapi nenek pun meminta maaf kepada Dewa Kera Putih dan memintanya untuk membiarkannya lewat.
Tapi sayangnya monyet-monyet itu tidaklah membiarkannya dan meminta nenek untuk kembali ke tempatnya. Nenek pun akhirnya tidak berani dan hanya berpikir sepertinya mereka semua gelisah dengan kedatangan meteor itu. Sang nenek pun hanya bisa melihatnya dari jauh dan tiba-tiba batu meteor itu pun hancur dan keluar kepalan tangan dari dalamnya. Apakah itu Sun Wukong? Kita saksikan di video selanjutnya ya kawan. Gimana nih menurut kalian? Makin menarik gak sih ceritanya? Tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton sampai sini di Melodi Cerita. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Dan sampai jumpa.